Kali ini kita bahas sebuah drama Korea berjudul Dead Game. Cerita diawali Choi Ye-jae sedang mencari pekerjaan 7 tahun lalu. Saat dalam perjalanan untuk mengikuti wawancara, seseorang tertabrak mobil dan terpental di dekatnya. Yang tentu membuatnya terkejut. Ahjusi itu pun tewas seketika di depan Choi, yang membuatnya ketakutan. Saat wawancara kerja, dia masih teringat peristiwa kecelakaan itu hingga dia tak fokus dan mengabaikan pertanyaan untuknya, yang tentu saja dia tak diterima masuk kerja. 대출로 인해 마이너스 인생으로 시작하게 되어 들이 스펙을 쌓는 동안 Choi Ye-jae akhirnya bekerja serabutan untuk mencari uang. Apalagi dengan adanya wabah Covid yang mengakibatkan mencari kerja jadi tambah sulit. Dia harus bekerja paruh waktu guna melunasi hutang-hutangnya saat digunakan untuk biaya kuliah. Beratus hingga beribu kali membuat surat lamaran dan berakhir dengan gagalnya saat wawancara. Setelah dihabiskan dalam 7 tahun, akhirnya dia bisa mengikuti wawancara di Taekang Group. 실전 경험이 중요한 건데. 아르바이트 경험들을 쓴 이유는 Selesai wawancara, dia mendapat telepon dari Taesik yang memberitahukan bahwa investasi yang diikutinya adalah bodong. Dia kecewa karena tak dapat menemui Hyun-soo si penipu. Akibat kekesalannya, dia merusak pintu apartemen dan berujung dia dilaporkan ke kantor polisi. Walau alasannya dia telah ditipu oleh temannya, tapi namanya investasi tak bisa dianggap penipuan karena memang ada resiko kerugian. Gara-gara uangnya habis, membuat hubungan dengan pacarnya Ye-ji terancam bubar. 괜히 나 같은 놈 옆에서 시간 낭비만 되잖아. 아니 오빠는 더 열심히. Sampai di rumahnya, semua barang-barangnya telah berada di atap gedung karena dia diusir tak membayar kontrakan. Aduh, apes. Maka lengkaplah penderitaannya. Belum mereda kejengkelannya, dia menerima pesan jika wawancara di Taekang Group pun gagal. Dia yang sudah putus asa akhirnya meloncat dari atap gedung. Saat yang bersamaan, sang ibu menelponnya. 더 이상 살기 위해 발버둥치지 않을 것이다. Setelah kejadian tersebut, wajahnya berubah menjelma jadi Jin Tae yang berada di pesawat pribadi. Seorang wanita misterius menjelaskan bahwa dia sedang menuju ke neraka. 내 고통을 끝내줄 하찮은 도구일 뿐. Spontan saja Jin Tae ketakutan. Si wanita itu memberitahukan tentang tawarannya untuk mengikuti permainan kematian agar bisa bertahan hidup. 그대로 살아갈 수도 있어. Karena terpaksa, maka dia harus mengikuti permainan tersebut dan harus menghindari 12 kali kematian dengan melalui tubuh orang lain. Dia tak akan masuk ke neraka jika dia dapat menyelamatkan diri dari 12 tantangan yang diberikan padanya dengan reinkarnasi pada tubuh manusia lain. Jika dia dapat menghindari kematiannya, maka dia akan tetap hidup dalam tubuh yang dihinggapinya. Setelah wanita misterius itu menghilang, tiba-tiba permainan pun dimulai. Yang pertama, pesawat mengalami turbulensi. Jin Tae yang ketakutan, dia memakaikan pelampungnya. Pramugari memberitahukan jika dia tak perlu menggunakan pelampung karena hal ini tak membahayakan pesawat. Ternyata ucapannya benar, di mana udara kembali cerah dan pesawat terbang normal kembali. Jin Tae adalah putra kedua CEO Taekang Group, di mana dia harus bersaing dengan kakaknya guna menarik perhatian ayahnya. 경쟁률은 항상 2대1. 아무튼 형보다만 잘하면 된다라는 마음으로. Sang ayah pun percaya jika dia satu-satunya penerus Taekang Group. Choi Ye-jae senang karena dia bisa berada di tubuh Jin Tae, sang pewaris Taekang Group. Tapi tiba-tiba pesawat itu terbakar yang membuatnya panik. Pilot dan pramugarinya terpental keluar pesawat dan mengakibatkan jatuhnya pesawat. Maka gagallah menjadi anak konglomerat dan hidup mewah. Wanita misterius itu menemuinya kembali dan mengingatkan jika dia telah kembali tewas. Masih ada 11 kesempatan untuknya hidup kembali. Setelah wanita itu menembak kepalanya, maka permainan kedua pun dimulai. Dia menempel di tubuh Jae-sub, seorang pria yang menyukai olahraga ekstrim. Hari itu dia menghadapi kematian saat terjun payung. Karena terlalu pede, dia melepaskan diri dari teman-temannya. Padahal tak membawa parasit. Di bagian lain, event ini live di sebuah stasiun televisi yang begitu menarik penonton. Jae-sub bergerak sendiri sementara teman-temannya telah menggunakan parasitnya.
Dia yang tak memiliki parasit terus terjun bebas hingga ke tanah yang membuat orang-orang yang menontonnya terdiam. 다음 죽음으로 넘어갈까? 잠깐, 나 바로 죽어요. 이건 피할 수 없는 죽음뿐이잖아요. Episode 2. Setelah kematian yang kedua, Choi Ye-jae protes pada wanita misterius jika orang ini tak bisa menghindari kematiannya. 거울 어딨어? Setelah kematian yang kedua, Choi Ye-jae memasuki permainan ketiga, menjadi murid sekolah bernama Kwon Hyuk-soo. Sehari-hari dia selalu dibully teman-temannya. Itu yang menyebabkan dia tak suka bersekolah, sementara ibunya selalu memperhatikan kebutuhannya. Dengan menempelnya tubuh Choi membuat Kwon berani melawan teman-temannya. Tapi Apes terlalu banyak yang harus dikalahkan sehingga Kwon tak berdaya. Teman-teman sekelas tak ada yang berani membantunya. Sepulang sekolah, Kwon terus dianiaya teman-temannya, hingga Minji meneriakinya agar mereka berhenti merundungnya. 야, 이진상, 뭐해? Karena terus diperas oleh kawan-kawannya, dia jadi benci terhadap dirinya sendiri karena harus selalu membohongi ibunya untuk meminta uang. Esok harinya, Kwon berusaha mempengaruhi Taesok, orang yang berkomplot dengan Jin-sang agar dia dapat mengalahkannya. Menurutnya, Taesok yang pantas menjadi pimpinannya karena lebih kuat. Rupanya ocehannya ini membuka rahasia Taesok bahwa dia juga sudah kesal pada Jin-sang yang sok ngebos. 뭐 했냐고. 그냥. Sayangnya pembicaraan mereka terhenti karena Jin-sang masuk ke toilet. 내가 있거든. 나 아까 저 새끼랑 1대1로 싸우면 누가 이기냐. Taesok menjelaskan bahwa dia dapat mengalahkan Jin-sang dengan mudah, tapi temannya bernama Song Hyo pasti akan membelanya karena dia yang terkuat di wilayah ini. Jin-sang adalah murid Taekwondo sejak sekolah dasar. Di kantin, Kwon tak mau mendengar peringatan Taesok. Dia berani menumpahkan sup yang akan dimakannya ke wajah Jin-sang. 차 흘리면서 먹냐. Atas provokasi Kwon, kini Taesok tak mau mengikuti perintah Jin-sang untuk menangkap Kwon. Benar yang diberitahukan Taesok jika Jin-sang akan meminta tolong Song Hyo. 진짜 그럼 미친 새끼가 있다고? Namun setelah mengetahui jika Kwon adalah bocah lemah yang telah menyerangnya, membuat Song Hyuk malu karena Jin-sang tak berani untuk melawannya. Dia malah dimarahi oleh Song Hyuk karena tak pantas jadi muridnya. Rupanya rencana Kwon berhasil untuk mengalahkan Jin-sang. Sejak saat itu Jin-sang tak memiliki teman lagi, apalagi Minji pacar yang meninggalkannya, dan Taesok malah menjadi teman Kwon. Karena kesal dan dendam terhadap Kwon, dia menyerang Kwon di malam hari dan membunuhnya. Tentu Choi Ye-jae mengalami kematian yang ketiga. Dalam permainan yang keempat, Choi Ye-jae masuk ke tubuh Ju-hun, seseorang yang sedang dihukum oleh gengnya karena dia telah berkhianat dengan mencuri uang 10 miliar dan membawa kabur wanita simpanan bosnya. Saat akan dieksekusi, Ju-hun melawan dan dapat membunuh semua teman-temannya. Kini dia harus mendapatkan uang yang telah dicurinya. Dia pun kabur dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui dia telah kabur, membuat organisasi itu memburunya. Aksi perburuan ini telah membuat polisi harus bekerja keras. Di bagian lain, Ju-hun masih dikejar oleh kelompoknya. Dia tak pandang bulu walau lampu merah menyala, tancap gas terus. Hingga sepeda motornya masuk ke sebuah mall dan kabur dengan menggunakan lift. Di atap gedung dia terkepung. Dengan nekat dia melarikan sepeda motornya untuk terbang dari gedung tersebut dan nyemplung ke kolam renang. Aje gile. Sementara dia berhasil lolos dari kawan-kawannya dan menemui pacarnya. Tapi apa setelah menunjukkan di mana uangnya berada, wanita itu pun menembaknya. Lagi-lagi Choi Ye-jae gagal untuk bertahan hidup. Wanita misterius itu menertawakannya. Kali ini Choi memasuki tubuh seorang narapidana yang akan dibebaskan 4 hari lagi. Temannya mengingatkan jika Taesang harus dapat mengendalikan emosinya 4 hari ke depan.
사이코패스 살인자가 날 죽인다고. Sayangnya, mereka harus satu sel dengan psikopat yang telah membunuh Kwon. Choi lupa dengan pesan temannya agar dia bisa menahan nafsunya. Taesang dipenjara karena tak tahan melihat ibunya diintimidasi rentenir karena tak bisa membayar hutang. Dia mendapat tawaran dari pengacara untuk menggantikan tersangka kasus tabrak lari dengan bayaran tinggi. Karena masih di bawah umur sehingga kemungkinan dia akan dibebaskan. Tapi di luar dugaan, wanita yang ditabraknya tewas sehingga dia dihukum 2 tahun penjara. Merasa kena tipu pengacara, dia pun jadi emosi. Karena dia didakwa kasus pembunuhan, Taesang meminta bayaran 1 miliar karena tak sesuai rencananya. 변호사 선임해서 경찰서로 갈 겁니다. Taesung yang sudah muak melihat Jinsang terus menghajarnya. Teman-temannya yang telah dibohongin pun ikut memukulinya. Suatu hari saat mereka bekerja, seseorang dengan sengaja akan membunuh Taesang dengan mata gurinda. Karena gagal aksinya, kelompok napi lainnya berniat membunuhnya. Rupanya itu ulah pengacara yang meminta mereka menghabisi Taesang karena merasa telah diperas olehnya. Maka perkelahian tak imbang pun terjadi. Untunglah Taesang dapat mengalahkan mereka. Usaha Jinsang untuk diam-diam membunuh Taesang tertangkap basah. Jinsang ketakutan karena Taesang mengenal Kwon, orang yang mati dibunuh Jinsang. Kini Jinsang malah parno setelah Taesang memberitahukan jika dia akan terus menghantuinya. Dia ketakutan saat Taesang memberikan susu stroberi yang selalu dimintanya saat di sekolah. Hari itu Taesang dan kawan-kawan dibebaskan dari penjara. Pengacaranya mengajaknya pergi dan memberikan uang yang dimintanya. Tapi Taesang menolak uang tersebut karena semua sudah berlalu, lagi pula dia telah menjalani masa tahanan. Jawabannya ini membuat si pengacara melongo dah. Taesang sampai di rumahnya. Dia senang karena telah menerima uang yang dijanjikan sebelumnya dan beberapa butir berlian. Tapi dia tak bisa menyimpannya di bank karena pasti akan dicurigai. Setelah menerima telepon dari ibunya, dia bergegas untuk menemuinya dan menyimpan tas uangnya di loker. Dalam perjalanan, seseorang menikamnya. Taesang tak mengenal pria tersebut, yang ternyata dia adalah ayah Suyon, korban tabrak lari yang tewas. Di masa lalu dalam persidangan, ayah Suyon protes karena Taesang telah membunuh anaknya. Setelah ajusi itu pergi, kali ini teman satu sel yang menikamnya karena dia dijanjikan 100 juta oleh pengacaranya saat di penjara yang sempat tertunda karena gagal usaha membunuhnya. Maka Taesang pun tewas dengan ironis. Pada permainan yang kelima, Choi menjadi bayi. Nah lo, si bayi selalu membuat marah orang tuanya, hingga petugas dari perlindungan anak mendatangi keluarga tersebut yang tentu saja mereka menolak dengan laporan itu karena ayah si bayi bekerja di pusat kesejahteraan anak. Mereka menyimpulkan ada kesalahpahaman. Tapi di saat petugas akan pergi dari rumahnya, bayi itu menangis kembali. Seolah-olah dia memberikan kode pada mereka. Tak lama kemudian si bayi mengalami penganiayaan yang dilakukan ibunya yang sakit jiwa hingga tewas. Choi merasa kesal dengan semua permainan yang diminta oleh wanita misterius. Si wanita misterius itu memberikan bocoran jika Choi Ye-jae membunuh orang lain maka ceritanya akan berbeda. 사람을 왜 죽여? Walau pendapat ini ditentang Choi karena dia bukanlah pembunuh. Pada permainan ke-6 dia mendapati tubuh Janggon. Suatu malam dia dihubungi Seokjin untuk datang ke pestanya. 우리 오늘 VIP 파티 가기로 했잖아. Ternyata itu pesta CEO Park dari Taekang Group. Sayangnya Choi telah mabuk hingga dia ngoceh-ngoceh tak karuan dan dia pun tertidur. 그때잖아. 야야 저기 손님 왔잖아. Esok harinya dia dikejutkan dengan kedatangan mantan pacarnya Jisoo saat Choi bekerja di kafe. Dengan tangan gemetar, dia memberikan minumannya. Bosnya memberitahukan jika dia pelanggan tetap mereka. Dia seorang penulis novel. Ragu dengan beritanya, Choi mengecek di internet. Rupanya Jisoo mengingat mantan pacarnya yang telah mendukung kerja kerasnya selama ini. Dia teringat masa lalu di saat mereka berpacaran. Dalam novel itu menceritakan kisah cinta perjalanan mereka. 소설을 쓰는 건 지수가 그렇게 말한 이유를. Di saat Jisoo ingin memiliki pulpen yang bagus sebagai penulis, diam-diam Choi memberikannya dengan ukiran nama pada pulpen tersebut. Tapi sayang, pulpen itu belum sempat diberikan padanya. Esok harinya, mereka pun bertemu kembali dengan memberikan kue gratis untuknya sambil menunjukkan novel yang dibelinya. 제가 작가님 팬이라서요.
Singkat cerita, Choi menyarankan pada Jisoo tentang kisahnya setelah mengalami kematian. Dan cerita ini membuat Jisoo tertarik. Dia ingin melanjutkan untuk mendengar ceritanya. Saat meminta tanda tangan di buku novelnya, Choi terkejut karena Jisoo memiliki bolpennya. Ternyata saat kematian Choi, dia menemui ibunya dan memberikan bolpen miliknya. Saat meninggalkan kafe dalam kondisi hujan, Choi memberikan payungnya. 괜찮아요. 감기 걸려요. Sesampainya di kafe, seorang pelanggan menjatuhkan gelas dan melintas mobil ambulan. Mendengar ocehan dari pelanggan yang baru masuk, Choi menyadari jika ada masalah dengan Jisoo sehingga dia pergi keluar kafe. Di TKP, payung yang baru saja diberikannya masih tergeletak, dia tak bisa menahan emosinya. Tapi tak diduga Jisoo yang dicarinya malah masih berdiri melihatnya, dan dia pun menolong Choi karena luka di tangannya. Melihat aksi Choi yang tadi ngotot ingin melihat korban, membuat Jisoo teringat pada dirinya di saat dia pertama kali mendengar Choi tewas di rumah sakit. Setelah mendengar semua kisah masa lalu, Choi membuat Jisoo teringat seseorang yang pernah dicintainya. Jisoo mengunjungi Choi di tempatnya. Dia merindukannya. Begitu juga Choi yang mengunjungi dirinya sendiri. Dia dikejutkan oleh kehadiran ibunya yang masih memperhatikan kematian anaknya. Choi menyesal karena sang ibu menangis menyesali kepergian anaknya. Hari itu Choi bermimpi kejatuhan billboard hingga dirinya terbangun. Karena asik mendengar Choi bercerita, malam pun semakin larut. Choi mengantarkan Jisoo pulang sambil menceritakan kembali masa lalunya. Di mana saat itu Jisoo sedang berada di kafe bersama teman-temannya. Atasannya menyuruh Jisoo untuk berpacaran dengan teman sekantor, tapi dia menolak karena dia telah memiliki pacar. Kedatangan Choi yang bekerja di kafe itu dikejutkan dengan Jisoo yang memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya. Dia begitu pede dan tak malu-malu. Semua cerita ini membuat Jisoo menangis karena memang menceritakan kisah dirinya. 그게 무슨 말이야? Walau aneh kedengarannya, Choi menjelaskan bahwa dia adalah pacarnya. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka. Ternyata pria itu Park Tae-yu, kakaknya Jin Tae. Dia juga yang merencanakan pembunuhan adiknya di pesawat. Karena Janggon alias Choi belum mati juga, sehingga dia menutup lubang hidungnya. Gulhak seorang ahjusi yang disandera. Dia ditolong oleh seorang pelukis psikopat yang ternyata darahnya dijadikan dasar lukisan pada kampasnya. Haduh, gokil. Choi mendapat bocoran jika Jisoo dibunuh oleh Park Tae-yu. Pada permainan berikutnya, pria ini bernama Seo. Dia seorang pelukis muda yang gagal dikenali dunia. Dalam perjalanan pulang, dia melihat seseorang terjatuh dari atap gedung. Tepat di atas sebuah mobil yang terparkir. Seol mengabadikan peristiwa itu dengan melukisnya, yang ternyata lukisan itu terjual dengan harga tinggi dan dirinya dikenal sebagai pelukis horor. Hal ini membuat dia terinspirasi jika dia harus membunuh korbannya dengan cara sadis dan melukisnya. Karena harga lukisannya ini selalu terjual mahal, hingga dia menjadi pembunuh berantai yang telah menghabisi 15 korbannya. Suatu hari dia ketakutan sendiri karena arwah-arwah yang telah dibunuhnya mulai mengganggunya. Seol begitu dendam pada Park karena Jisoo tewas ditabrak olehnya. Dia menemukan bolpen Jisoo yang berada di dalam got. Setelah kematian Jisoo, dia meminta pengacaranya agar menggantikan perannya sebagai pelaku yang menabrak mereka dengan iming-iming dia akan dijadikan CEO di anak perusahaan Taekang Group. Pengacara itu bersedia dan segera membuang rekaman dashboard mobilnya. 일정으로 외부 미팅 중이십니다. Dengan membawa pisau kecil, Seol menemui Park di kantornya. 충동이 없다면 Hari itu seminar berlangsung untuk pegawai Taekang Group. Di luar gedung, Seol mendadak pingsan. Dokter memvonis dia memiliki kanker otak dan hanya 1 bulan lagi sisa hidupnya. 정규철, 받아들이기는 힘드시겠지만 Setelah bertemu dokter, dia mendapat telepon jika Park Tae-yu menawar lukisan awan merah dengan harga tinggi. Dia sedang menuju galerinya. Saat bertemu, Seol memberitahukan jika lukisannya itu dibuat dengan darah manusia. 5명의 피를 연결하여 그린. Park terkejut saat Seol mengungkapkan bahwa dirinya sama dengannya karena suka membunuh orang. Lelucon ini tak disukai Park. Di saat semua orang telah pergi dari galerinya, baru saja akan beraksi, tiba-tiba sekretaris memanggilnya agar Park segera kembali ke kantor. Untuk melanjutkan rencananya, Seol bersedia menjual lukisannya dan mengantarkannya ke rumah. Tapi dia meminta Park agar datang ke studionya guna melihat langsung cara dia melukis.
dan dia setuju dengan rencana Seol. 대요한 대표의 아버님이자 Di gereja, keluarga sedang berdoa atas kematian Jin Tae. Hal ini mengingatkan masa lalu Park, di mana Jin Tae mengetahui kejahatan kakaknya saat akan membunuh bayi anak pembantu mereka. Begitu juga dengan kecanduan obat yang dialaminya. Hubungan mereka memang tak harmonis. Ulah keluarga ini yang masih mengingat Jin Tae membuat Park kesal. 대표님 말씀이 맞았습니다. Setelah mendapat telepon dari sekretarisnya, dia menghabiskan obat yang selalu dibawanya. Langsung saja ugal-ugalan di jalanan yang tentu membuat kedua detektif mengejarnya. Hingga di suatu tempat, Park terjebak dan terpaksa harus berhenti. Detektif yang ngeyel ini terus sok jago hingga akhirnya membuat Park marah dan menghubungi komisaris polisi yang tentu saja atasan juga memarahinya. Kini malah kedua detektif ini yang direndahkan oleh Park. Setibanya di rumah, dia dikejutkan melihat Seol yang sudah menunggunya. Seol yang memang sudah punya niat jahat sengaja ngeyel agar memancing kemarahan Park. Hingga akhirnya dia mengambil senapan dan menembaknya. Dia terkejut saat tiba-tiba Seol bangkit kembali dan menggunakan mobilnya untuk menakut-nakutinya. Hingga akhirnya malam itu Seol membawa Park Tae-yu ke studionya. Tapi sakit di kepalanya kumat sehingga Seol yang pingsan. Saat tersadar, dia telah terikat di meja operasinya. Park menceritakan di awal dia membunuh seseorang karena tak sengaja menabrak Ah Ju-si. Seol meludahi mukanya saat Park memintanya agar memohon ampun padanya. Kini Seol menemukan karmanya dengan cara yang sama saat dia membunuh orang-orang tersebut. Park Tae-yu yang psikopat senang melakukannya. Dan Seol pun tewas. Pada permainan berikutnya, Choi kini menjadi polisi culun bernama An Ji-yong yang selalu takut menghadapi situasi. Dia hanya menjadi orang yang dianggap pengecut oleh teman-teman bahkan atasannya. Hal ini disebabkan di masa lalu ayahnya juga yang seorang polisi tewas dalam bertugas. Sehingga saat ibunya mengetahui anaknya menjadi polisi seperti ayahnya, dia langsung stroke karena tak setuju. Itu sebabnya dia selalu menghindar di saat situasi genting karena telah berjanji pada ibunya sebelum meninggal. Tapi setelah Choi berada pada tubuhnya, membuat An Ji-yong jadi pemberani. Suatu malam An Ji-yong melihat Kim yang sedang menodongkan pisaunya karena meminta uangnya. Aksinya ini membuat Ji-yong menegurnya, sehingga menyebabkan perkelahian. Rupanya banyak orang yang merekamnya sehingga An Ji-yong jadi viral. Teman-teman dan atasannya terheran mengapa An Ji-yong mendadak jadi pemberani. An Ji-yong bertekad untuk menangkap Park Tae-yu. Malam itu Park mengajak sekretarisnya pergi ke studio Seol. Di tempat lain, Ji-yong tiba di studio. Dia langsung nyelonong masuk dan mendapati rekaman CCTV tentang pembunuhan Seol, lalu mengkopinya ke USB. Karena penemuan tempat ini membuat tim forensik melakukan penyelidikannya dan membuat atasannya senang. Kehadiran polisi di lokasi membuat Park terpaksa membatalkan niatnya. Park teringat Ji-yong yang pernah ditemuinya tempo hari. Lagi-lagi Ji-yong menjadi viral karena berhasil memecahkan kasus pembunuhan berantai Seol. Park mendapat berita jika jasad Seol telah diamankan bawahannya sebelum polisi menemukan. Di bagian lain, Ji-yong memberikan rekaman yang didapatnya di studio kepada reporter. Atasan Ji-yong senang karena akan mendapat promosi jabatan. Ji-yong terkejut melihat ibunya datang ke kantor polisi. Rupanya sang ibu menyerahkan tas berisi uang yang ditemukan di rumahnya. Tas ini dibawa oleh Jang-gon yang tewas tertabrak bersama Jisoo. Saat akan kembali ke rumah, Ji-yong menegur ibunya yang tentu saja si ibu tak mengenalnya. Dia terheran karena Ji-yong begitu memperhatikannya. Dia teringat jika sepatu itu dibelikan oleh Choi dengan gaji pertamanya. 우리 아들이 처음 사준 신발이에요. Ji-yong selalu memperhatikan ibunya dengan meninggalkan makanan di pintu. Tiba-tiba seseorang menikam dirinya. Di rumahnya, Park mendapati dokumen kejahatannya. Ternyata ayahnya yang sengaja menyimpannya. Park terkejut jika aibnya telah diketahui sang ayah. Dia yang terobsesi dengan cerita bangsawan memang harus membunuh saudaranya yang akan menghalanginya menjadi pewaris. Ulah Park ini tak terkendali, dia tak boleh tersinggung karena akan membunuhnya.
Komisaris polisi memberitahukan jika Ji-yong mendapat rekaman pembunuhan Seol yang dilakukannya. Tak disangka, Park menghubungi bawahannya yang telah ditangkap lebih dulu. Park terkejut karena Ji-yong yang menerima panggilannya. 안지형. Rupanya Park yang mengirimkan seseorang untuk membunuhnya di hari sebelumnya. Dia berhasil menekan Park. Obrolan mereka dikuping oleh atasannya. Dia bangga memiliki bawahan yang sigap. Beberapa saat kemudian, komisaris polisi menghubunginya agar Ji-yong datang ke kantornya. Ternyata Park telah menunggunya. Dia berusaha menyuap Ji-yong dengan berbagai fasilitas dan uang. Tapi Park harus kecewa karena Ji-yong menolak dan tetap akan menangkapnya. Penolakan ini membuat komisaris polisi memerintahkan mereka untuk mengkondisikan Ji-yong. Berita di televisi bukannya menyiarkan pembunuhan Park terhadap Seol, tapi berita penyerahan dirinya kepada polisi. Dengan dalih dia berusaha mempertahankan diri karena terancam oleh Seol, si pelaku pembunuhan berantai. Anehnya jasadnya menghilang. Dalam rekaman CCTV tak menayangkan pembunuhan yang dilakukan Park. Ji-yong menyadari jika ada orang yang sengaja telah memotong videonya, sehingga pengakuan Park telah membunuh Seol diragukan polisi. Park Tae-yu sudah membungkam semua media, politikus, dan orang-orang bodoh yang dapat disuap. BLT. Kini situasi berbalik, Ji-yong menjadi target komisaris polisi untuk dipecat termasuk atasannya. Dengan disambut para pendukungnya, Park Tae-yu dibebaskan polisi. Dan malah Ji-yong yang diculik oleh orang-orang suruhan Park saat akan pulang dari kantor polisi. Sementara Park berada di pesawat pribadinya, dia selalu mengkonsumsi obat-obatan yang membuatnya teler. Dia dikejutkan dengan peringatan pesawat terbang yang berbunyi. Saat memasuki ruang pilot, ternyata tak ada satu orang pun di sana. Pesawat ini terbang dengan autopilot. Pada layar monitornya, semua pembunuhan yang dilakukannya muncul. Singkat cerita, pesawat itu pun meledak dan Park berhasil selamat karena dia menemukan parasit. Tapi apa seseorang menabrak dirinya? Yang tak lain si pengemudi itu Ji-yong. Dengan memanfaatkan ingatan dari masing-masing korbannya, Ji-yong dapat menemukan harddisk rahasia tentang kejahatan Park Tae-yu selama ini, dan stasiun televisi menyiarkannya. Dia juga dapat menyimpan bom dan menjalankan pesawatnya. Kini mereka menghukum Park dengan cara yang sama yang dilakukan pada Jang-gon. Tak hanya itu, kini campur tangan wanita misterius itu membuktikan untuk menghukum Park. Ji-yong bertemu dengan pengacara Park yang telah menutupi kejahatannya. Dia menyesal karena telah membuang data rekaman dashboard di mobilnya. Berita tentang penangkapan Park Tae-yu beserta komisaris polisi yang menutupi kejahatannya kini diamankan petugas. Begitu juga dengan CEO Taekang Group yang mundur dari jabatannya. Di rumah sakit, Park masih belum sadarkan diri. Dokter bahkan telah mengamputasi kedua kakinya. Ji-yong melanjutkan kasus berikutnya untuk menangkap para penjahat. Hingga suatu hari dia tewas saat menangkap bandar narkoba karena terjatuh dari atap gedung. Matinya Ji-yong dikarenakan dia harus menyelamatkan temannya agar tak tewas tertembak. Tapi alasan ini tak diterima wanita misterius. Dia menembaknya kembali guna melanjutkan permainannya. Kali ini dia menjadi gembel. Berita tewasnya Ji-yong menjadi berita utama di televisi. Berita ini membuat Park senang. Kehadiran gembel di rumah duka diusir oleh polisi, tapi atasan melarangnya. Dia bahkan memberikan kue untuknya karena ada seseorang yang bela sungkawa pada Ji-yong. Kedatangan Perdana Menteri melayat Ji-yong membuat semua polisi heboh. Perhatian semua orang terhadap An Ji-yong tak lepas dari perannya, walau pada akhirnya dia tak ada hubungan dengannya. Gembel memberitahukan jika Ji-yong sengaja meloncat untuk menyelamatkannya, membuat teman Ji-yong jadi emosi. 네가 누군데? Dia kesulitan menjawab siapa dirinya sebenarnya. Itu sebabnya mengapa wanita misterius itu menyalahkan Choi yang menganggapnya bodoh. Seorang manajer yang telah hidup bahagia, tiba-tiba dia mendapatkan surat PHK dari kantornya hingga gugatan perceraian dari istrinya. Dia putus asa dengan kehidupannya. Itu sebabnya mengapa dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya. Ternyata dia adalah pria yang tertabrak oleh Park Tae-yu di awal cerita. Saat sekarat, wanita misterius itu mendekatinya dan berdiri di dekat Park. Itu sebabnya Park salah paham jika pria sekarat itu memohon pertolongan padanya. Padahal maksudnya pada si wanita tersebut. Pada permainan ke-12, dia memasuki tubuh ibunya.
나를 이길 수 있다며. Di masa muda, ibunya seseorang yang ambisi untuk menjadi sukses. Dia hidup bahagia dengan memiliki seorang anak. Sayangnya kebahagiaannya tak bertahan lama karena suaminya meninggal mendadak. 이유가 나였다는 것. Choi menjadi anak yatim. Masalah mulai menghampirinya satu persatu di mana Choi tiba-tiba sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Dia juga tiba-tiba dipecat dari kantornya dengan alasan pengurangan pegawai. Walau melakukan protes bersama teman-temannya, tapi perusahaan tak merubah keputusannya. Dia terpaksa harus bekerja paruh waktu di mana saja. Yang penting mendapatkan uang untuk biaya hidup mereka. Sang ibu menghubunginya di malam itu di saat Choi meloncat dari atap gedung. Beberapa saat kemudian, ibunya mendapat kabar jika Choi tewas. Dia memastikan mayat anaknya di rumah sakit, yang tentu saja membuat si ibu hancur hatinya. Begitu juga dengan Jisoo yang bersedih karena kematiannya yang tiba-tiba. Polisi menginterogasi kematian putranya. Dia mengaku jika semua ini karena salah ibunya. Seharusnya dia dilahirkan oleh wanita yang lebih pintar darinya. Sejak kematian Choi, sang ibu jadi murung dan tak bergairah hidup. Di tempat lain, Choi merasa tak bersalah dengan melakukan bunuh diri. 제가 누군가에게 피해를 준 것도 아니잖아요. 넌 남겨진 가족의 슬픔까진 생각 못. Menurutnya dia tak menyakiti siapapun. Wanita misterius itu menjelaskan bahwa Choi memang egois pada dirinya sendiri. Dia tak memperhatikan perasaan ibunya dan orang-orang yang mengasihinya. Akibat perbuatannya, kini Choi harus mengalami 12 kali kematian yang menyakitkan sebagai hukumannya. Kini dia harus merasakan kehidupan ibunya yang begitu sulit karena harus bertahan hidup. Dia merasakan malu atas kematiannya sendiri. Setiap hari ibunya selalu mampir untuk menemui Choi Ye-ji di tempat peristirahatan terakhir. Betapa menyesalnya Choi melihat kepedulian ibunya walau dia telah tiada. 내 자식 하나 지켜주지. Teringat saat ibunya mengajak Choi pergi ke Gunung Obong di mana mereka saat muda selalu pergi ke sana dengan suaminya. Dia pun pergi sendirian walau dengan lutut yang sakit, dia sampai juga di puncak gunung. Saat turun dari gunung, dia terpleset dan terjatuh ke jurang. Luka-lukanya membuat dia tak bisa melanjutkan perjalanannya. Saat tersadar, dia telah berada di rumah sakit dengan luka-luka di kakinya. Waktu terus berjalan, kini Bu Choi tinggal di sebuah pedesaan dengan menggunakan kursi roda. Choi yang tinggal pada tubuh ibunya baru menyadari jika dia telah bersalah pada dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintainya. Setelah ibunya meninggal, Choi kembali bertemu dengan wanita misterius. Dia memohon agar bisa dihidupkan kembali ke dunia, namun wanita itu tak memiliki kuasa untuk melakukannya. 한 번만 나 자신으로